Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, menganalisis makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kedua, menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ketiga, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Lanjut saja langsung ke materi. Yang pertama ada makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu HAM? HAM merupakan hak asasi manusia. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa pengertian dari HAM. Yang pertama, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut terkandung dua makna, yakni HAM merupakan hak alamiah dan hak instrumental. Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya, yang pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Selanjutnya, ciri-ciri khusus hak asasi manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hakiki, kedua, universal, ketiga, tidak dapat dicabut dan dibagi. Nah, selanjutnya ada KAM. Kalian tahu gak KM itu apa? Yap, KM itu merupakan singkatan dari Kewajiban Asasi Manusia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terjadinya dan tegaknya hak asasi manusia. Yang kedua itu mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu bagaimana Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia? Nah, dalam nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Yang pertama, nilai dasar. Kedua, instrumental. Ketiga, nilai praktis. Kita bahas yang pertama, hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Simbol yang pertama ada bintang, yaitu memiliki nilai ketuhanan, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua ada simbol rantai, memiliki nilai kemanusiaan, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, kewajibannya menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Yang ketiga ada lambang pohon beringin, memiliki nilai persatuan, menjamin hak berserikat dan berkumpul, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, ada kepala banteng memiliki nilai kerakyatan, yaitu menjamin kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Kewajibannya menghargai hak setiap warga negara dalam berdemokrasi. Yang terakhir, ada padina rantai memiliki nilai keadilan sosial, yaitu menjamin hak milik perorangan dan dilindungi penaatannya, mengakui dan menghargai hak milik perorangan.
Yang terakhir ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Ibu akan membacakan salah satunya. Contohnya ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. Lalu ada juga ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Lalu ada juga keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan yang lainnya boleh kalian baca di video ini. Lalu ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Di sini ada beberapa gambar, salah satunya yaitu tentang agama. Di Indonesia ada 6 agama yang dimana kita harus menjaga persatuan dan keutuhan negara. Lalu ada juga persatuan dalam melaksanakan upacara bendera dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Tak lain, sila Pancasila memiliki sifat positif yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, bisa kita lihat dibaca di sini. Yang pertama itu ada berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang ada di dalam pasal 28J. Lalu ada untuk hidup serta mempertahankan hidup dalam kehidupan dalam pasal 28A. Lalu ada juga membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam pasal 28B. Selanjutnya bisa kalian baca di gambar video ini. Nah, selanjutnya ada apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM sih? Nah, penyebabnya itu terjadi ada dua. Yang pertama internal dari dalam dan eksternal dari luar. Dalam internal ini, yang pertama adanya sikap egois, lalu rendahnya kesadaran HAM, lalu ada juga sikap tidak toleran. Untuk eksternalnya itu yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan, lalu ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan juga penyalahgunaan teknologi. Yang paling banyak itu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Lalu contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kalian boleh simak video ini.
Yang keempat, ada upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia? Yang pertama itu ada pembentukan Komnas HAM, di mana tugasnya itu melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir itu memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ada banyak ya Komnas HAM di Indonesia itu. Salah satu contohnya Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Lalu yang kedua ada pembentukan instrumen hak asasi manusia. Nah, bisa kalian baca di sini salah satu contohnya ada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28C. Lalu ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, bisa kalian baca ya. Lalu yang terakhir nih, yaitu adanya pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara. Bagaimana sih upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Nih, Ibu jelaskan, upaya pencegahannya itu bisa dengan menegakkan supremasi hukum, menegakkan demokrasi, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kerjasama, sosialisasi HAM, meningkatkan profesionalitas lembaga keamanan dan pertahanan Indonesia. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk membangun harmonisasi, maka harus menghindari diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepatutnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mungkin ada tugas mandiri, bisa kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan periksa. Ya. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Thank you and see you next time di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.